Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan berprestasi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini pembelajaran matematika sudah pertemuan ke-20 dan masih melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang aljabar. Hari ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kemudian memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang keempat, menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingatkan lagi, di penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita kemarin sudah membahas tentang menyederhanakan bentuk aljabar ya. Nah, di antaranya ada bentuk soal seperti ini, 1-6. Nah, yang 5x ditambah 2x itu sama dengan 7x, karena sudah sejenis ya, sama-sama variabelnya x, maka tinggal dijumlahkan bilangannya saja. Kemudian 10x dikurangi 7x sudah sama juga variabelnya atau sejenis, jadi 10 dikurangi 7 menjadi 3x. Nomor 3, 4y tambah 8y juga sama ya, jadi 12y, tinggal dijumlahkan saja. 3y kurang 12y sama dengan negatif 9y. 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan x kuadrat. 10y kuadrat dikurangi 5y kuadrat sama dengan 5y kuadrat. Nah, kemudian ada penjumlahan dengan dua variabel juga. Di sini tidak menjumlahkan yang tidak sama variabelnya ya, tapi kalian kelompokkan dulu mana suku-suku yang sejenis atau yang variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. Contoh yang nomor 7 berarti ada variabel x dan ada variabel y, sehingga kalian dekatkan atau kumpulkan suku-suku yang sejenis. 2x dekatkan dengan 4x, 3y dekatkan dengan negatif 5y, sehingga kalau sudah dekat ini tinggal kalian jumlahkan angkanya saja atau dikurangkan angkanya saja ya, sehingga hasilnya 6x kurang 2y. Jika sudah hasilnya seperti ini, apakah masih ada yang sejenis? Ya, tidak ada ya. Maka kalau tidak sejenis, ini tidak bisa dijumlahkan. Yang nomor 8 juga sama, ya, kalian kumpulkan atau dekatkan suku-suku yang sejenis, baru nanti di sini dikurangi. 9 kurang 12 negatif 3a kuadrat. 3 ditambah 6 9ab, kemudian negatif 7 tambah 2 ini negatif 5b kuadrat. Nah, materi ini akan menjadi materi prasyarat untuk kalian menyelesaikan di operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Oke, sekarang kita bahas yang penjumlahan bentuk aljabar. Penjumlahan bentuk aljabar ini ada penjumlahan dengan dua suku. Kalau yang tadi menyederhanakan, kita menjumlahkan antara suku satu dengan suku satu. Nah, sekarang kita bahasnya itu penjumlahan antara suku dua dengan suku dua ya. Misalnya ibu punya contoh soalnya, tentukan penjumlahan dari 7a ditambah 4b dengan 8a dikurangi 6b. Nah, soal penjumlahan ini, nah kita rubah ke dalam operasi penjumlahan atau simbol matematikanya, berarti kan 7a ditambah 4b itu satu kesatuan ya. 7a ditambah 4b ditambahkan dengan 8a dikurangi 6b. Jadi langkah yang pertama kalian kelompokkan dulu yang tadi 7a tambah 4b, kemudian 8a kurang 6b. Langkah yang kedua, kalian harus membuka dulu tanda kurungnya ya. Kalau tadi kan dipakaikan dulu tanda kurung, nah sekarang langkah yang kedua harus dibuka tanda kurungnya. Untuk 7a tambah 4b, di depannya itu positif ya, maka tinggal ditulis lagi 7a tetap karena di sininya positif, 4b juga tetap.
Nah, di sini untuk suku yang kedua yang dikurangi, yang ditambahkan yang kedua ini, berarti kalian lihat, karena di depannya positif, kemudian 8A-nya positif, maka ini menjadi positif. Kalau yang kedua, di sini positif, kemudian sini ada negatif 6, maka jika dibuka tanda kurungnya ini jadi perkalian. Jadi positif kali positif, positif 8A, positif dikali negatif 6B adalah negatif 6B. Sehingga jika dituliskan ini menjadi 7A tambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Setelah ini diapakan? Ya, sama dengan yang tadi ya, kalian dekatkan suku-suku yang sejenis. Di sini yang sejenisnya adalah 7A dengan 8A. Sedangkan 4B ini dekatkan dengan negatif 6B. Dan jangan lupa setiap tanda plus atau min di sini, positif dan negatif di sini adalah mewakili nilai dari angka di depannya. Yang ini berarti plus 8A plus 4B itu min 6B, ini sama dengan dikurangi 6B. Setelah ini ya kalian jumlahkan ya, 7 ditambah 8 15A, sedangkan 4 dikurangi 6 hasilnya negatif 2B. Nah, ini ingat lagi materi tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan penjumlahan dari 16A dikurangi 12B ditambah 4 dengan 5A kurang 9B tambah 2C. Di sini ada sukunya suku berapa? Suku 3 ya. Karena masing-masing bentuk aljabar ada 3 sukunya. Langkah yang pertama sama dengan tadi, buat tanda kurung dulu, jadi satukan dulu bentuk aljabarnya. 16A kurang 12B tambah 4 di dalam tanda kurung, kemudian ditambahkan 5A kurang 9B ditambah 2C. Setelah ini baru kita buka tanda kurungnya. Nah, kalau yang di depan, bentuk aljabar yang di depan ini karena positif, maka kita tulis lagi ya, 16A kurang 12B tambah 4. Sedangkan bentuk aljabar yang kedua ini harus diperhatikan. Nah, awalnya ini kan positif, positif kali positif 5A berarti positif 5A. Positif dikali negatif 9B maka negatif 9B. Dan positif dikali 2C ini menjadi positif 2C. Oke ya. Jadi kalian lihat, dikalikan dulu tanda positif atau negatifnya. Langkah yang selanjutnya ya, dekatkan dulu suku-suku yang sejenis. 16A sejenis dengan 5A, negatif 12B sejenis dengan negatif 9B, kemudian 4 dengan 2C itu tidak sejenis ya, maka kita tulis di belakangnya. Ditambah 4 ditambah 2C. Nah, setelah ini mana yang bisa dijumlahkan? 16A dengan 5A kan sejenis, maka ditambahkan sehingga hasilnya 21A. Negatif 12 dikurangi 9, berarti karena sama-sama negatif, jika dijumlahkan tetap hasilnya negatif ya. Negatif 21B. Nah, bagaimana dengan 4 dan 2C? Karena tidak sejenis, maka kita tulis lagi di sini dengan urutan yang ada variabelnya di depan dan konstanta ada di belakang. Sehingga hasil akhirnya adalah 21A dikurangi 21B ditambah 2C ditambah 4. Oke, yang selanjutnya kita ke pengurangan bentuk aljabar. Sebetulnya masih sama ya dengan penjumlahan, hanya di sini tandanya kurang atau akan berpengaruh ke tanda negatif. Langkah yang pertama, kita satukan dulu bentuk aljabar yang pertama pakai tanda kurung dengan bentuk aljabar yang kedua. Tapi tandanya kurang ya, karena kita membahas tentang pengurangan. Nah, di sini harus lebih hati-hati. Oke, kita buka tanda kurungnya. Untuk bentuk aljabar yang pertama, karena di sininya positif, maka ditulis ulang ya, 9A tambah 3B. Nah, untuk yang kedua, kalian perhatikan di sini, negatif dikali positif 4A adalah negatif 4A. Kemudian negatif dikali negatif 7B, ini kalau perkalian negatif, maka hasilnya positif. Jadi, di sini, nah, kita dekatkan suku-sukunya yang sejenis. 9A, ini sejenis dengan negatif 4A. Jangan lupa, ininya negatif ya, harus di
bawah juga. Jadi 9A dikurangi 4A, kemudian 3B ditambah 7B. Nah, sehingga hasilnya 9 kurang 4 itu 5, 3 ditambah 7 itu 10. Hasil akhirnya adalah 5A ditambah 10B. Untuk contoh yang kedua, kurangkan 3X tambah 4Y dengan 5X kurang 6Y. Ini juga sama ya, kalian buat tanda kurung dulu supaya bentuk aljabar yang pertama dengan keduanya itu lebih terlihat pengurangannya ya. Selanjutnya dibuka tanda kurungnya. Untuk angka yang pertama atau bilangan bentuk aljabar yang pertama tetap ya 3X tambah 4Y, tidak berpengaruh nilai positif negatifnya. Nah, untuk yang kedua kalian lihat lagi di sini karena negatif, maka negatif dikali positif 5X, negatif 5X, negatif dikali negatif 6Y, maka jadi positif 6Y. Kemudian dekatkan suku yang sejenis, 3X dikurangi 5X, kemudian positif 4Y ditambah 6Y, sehingga hasilnya adalah negatif 2X ditambah 10Y. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini sedikit berbeda, karena apa? Kalau tadi kan kurangkan bentuk aljabar dengan, nah kalau dengan berarti posisinya masih sama. Di contoh yang ketiga ini berbeda karena ada kata-kata kurangkan kemudian dari. Kalau kurangkan 2P kurang 5 dari 10P tambah 11, ini artinya harus dibalik ya. Nah, jadi 10P tambah 11-nya dikurangi oleh 2P kurang 5. Jadi kalau ada tanda-tanda kurang, dari, kurangkan, dari, berarti dibalik 10P ditambah 11. Oke, nah selanjutnya dibuka tanda kurungnya ya. Untuk bentuk aljabar yang pertama ini tetap 10P tambah 11. Sedangkan bentuk aljabar yang kedua kalian kalikan, negatif dikali positif 2P, negatif 2P, negatif dikali negatif 5, ini sama dengan positif 5. Dari sini kalian dekatkan yang sejenis, yaitu 10P kurang 2P ditambah 11 ditambah 5, sehingga hasil akhirnya adalah 8P ditambah 16. Oke, dipelajari lagi, diulang lagi supaya kalian lebih paham. Sekarang kita lanjut ke perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Untuk perkalian bentuk aljabar, itu ada perkalian suku 1 dengan suku 1, perkalian suku 1 dengan suku 2, dan perkalian suku 2 dengan suku 2. Sekarang kita bahas dulu perkalian suku 1 dengan suku 1. Nah, Ibu punya 6 soal di sini ya. Misalnya 2 dikali A, kira-kira hasilnya berapa? Nah, 2 dikali A itu hasilnya adalah 2A. Mudah ya. Kemudian negatif 2 dikali B, sudah pasti ini negatif 2B. Nah, bagaimana dengan A dikali A? Kalau A dikali A, ini hasilnya menjadi A pangkat 2 atau A kuadrat. 2A dikali 4B, maka hasilnya 8AB. Jadi kalau ada dua variabel seperti ini, tinggal ditulis lagi ya, kemudian kalian kalikan bilangannya. Yang E, negatif 5A kali negatif 7B. Kalian kalikan dulu negatif 5 dikali negatif 7 itu berapa? Positif 35. AB-nya ditulis lagi. Jadi hasilnya positif 35 AB. Kalau yang 3 suku seperti ini bagaimana? Nah, ini juga sama. Kalian kalikan dulu bilangannya, negatif 4 dikali 5 dikali negatif 3, kemudian AB-nya ditulis kembali. Sehingga hasilnya adalah, oh maaf, ini hasilnya harusnya berapa? Negatif, positif 60 ya, maaf, positif 60 AB. Mohon maaf. Nah, kita lihat sekarang perkalian suku 1 dengan suku 2. Contohnya di sini 2 kemudian dikalikan A ditambah B. Ini caranya, kalikan setiap sukunya.
Jadi yang pertama, kalian kalikan 2 dikali A, kemudian ditambah 2 dikali B. Sama dengan 2A kali A, tadi 2A ya, ditambah 2 kali B. Ini sudah sejenis atau belum? Ya, karena tidak sejenis maka tidak bisa dijumlahkan. Oke, contoh yang kedua, negatif 3 dikali 2A tambah 4B. Ini juga sama ya, kalian buat seperti rainbow. Nih, jadi negatif 3 dulu dikali 2A, kemudian negatif 3 dikali 4B. Nah, sehingga hasilnya negatif 3 kali 2 kan negatif 6A. Negatif 3 dikali 4 negatif 12B. Nah, kalau seperti ini ada positif dan negatif yang berhadapan, maka kalian kalikan ya. Kalau positif dikali negatif hasilnya negatif, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 6A dikurangi 12B. Soal yang ketiga, 5 dikali negatif 2A dikurangi 7B. Sehingga ini juga dikalikan seperti rainbow, 5 dikali min 2, kemudian 5 dikali min 7B. 5 dikali negatif 2 itu negatif 10A, kemudian ditambah 5 kali negatif 7B. Ini juga sama ya, ini positif dengan negatifnya berhadapan sehingga kalian kalikan. Maka hasil akhirnya adalah negatif 10A dikurangi 35. Maaf ya, ini ada kesalahan. Harusnya negatif 10A dikurangi 36B. Oke, untuk perkalian suku 2 dengan suku 2, ini juga sama. Kalau tadi hanya 2 langkah, nah kalau sekarang ada 4 langkah. Yang pertama adalah kalian kalikan A dikali A, kemudian A dikali 3. Yang ketiga, 2 dikali A, kemudian 2 dikali 3. Seperti ini ya, ada 4. Nah, sekarang A dikali A tadi berapa? A dikali A yaitu A kuadrat. Kemudian A dikali 3 itu 3A, 2 dikali A itu 2A, dan 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang kalian perhatikan dari sini ada yang sejenis atau tidak? Ya, 3A dengan 2A itu sejenis ya, maka bisa dijumlahkan. 3 ditambah 2 berapa? 5. Sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah 5A ditambah 6. Kita lihat contoh yang kedua ya. 2A tambah 4 dikali A kurang 5. Maka langkah yang pertama adalah 2A dikali A, kemudian 2A dikali negatif 5, 4 dikali A, kemudian 4 dikali negatif 5. Sehingga hasilnya 2A kuadrat dikurangi 10A ditambah 4A dikurangi 20. Nah, ada yang sejenis? Ya, ada A dengan A ya. Maka yang tengah ini dijumlahkan. Negatif 10 tambah 4 adalah negatif 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 2A kuadrat dikurangi 6A dikurangi 20. Oke, yang C kita bahas satu lagi ya. Pertama kita kalikan 3x kali 2x dulu, kemudian 3x kali min 4, 2 dikali 2x, dan 2 dikali min 4. Nah, kenapa untuk x ibu penulisannya seperti ini ya? Supaya membedakan dengan perkalian. Ini x seperti ini disebutnya x cantik. X cantik ya. Nah, supaya membedakan dengan perkalian. Oke. Hasil akhirnya 6x kuadrat dikurangi 12x tambah 4x kurang 8. Nah, di sini ternyata masih ada yang sejenis, yaitu sama-sama x, sehingga kalian kurangkan dulu. 6x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 8. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, sekarang kita bahas ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, ibu ingatkan dulu bagaimana kalian membagi antara 10 dibagi 2. Masih ingat nggak? Nah, ini pakai pembagian bersusun ya. 10 dibagi 2. Gimana cara mencarinya? Ya,
2 dikali berapa yang hasilnya 10, gitu kan? Nah, 2 kali berapa? 2 dikali 5. Kemudian kalian tulis 5 kali 2-nya, 10-nya di bawah, kemudian dikurangi sehingga hasilnya 0. Maka hasil dari 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, kita lihat bagaimana dengan bentuk aljabar. Nah, ini juga sama ya. Jadi gunakan pembagian bersusun seperti tadi atau bagi kurung. Tentukan hasil bagi 2x kuadrat ditambah 7x kurang 15 oleh x tambah 5. Nah, ini berarti yang di dalam tanda kurungnya adalah 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 ya. Pembaginya ada di luar, x tambah 5. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu yang x ini ya. X dikali berapa yang hasilnya 2x kuadrat. Ternyata x supaya jadi 2x kuadrat itu dikalikan dengan 2x. Karena 2x dikali x hasilnya 2x kuadrat ya. Nah, sekarang kalian kalikan 2x dikali x, 2x kuadrat, kemudian 2x dikali 5 juga. Karena di sini ada x tambah 5. Sehingga hasilnya 2x kuadrat ditambah, nah 2x kali 5 kan 10x. Dari sini kalian kurangi. Nah, kalau 7 dikurangi 10 hasilnya berapa? Iya, negatif 3x. Kemudian negatif 15-nya turunkan ya. Negatif 15-nya turunkan sehingga di sini negatif 3x kurang 15. Setelah ini gimana? Nah, kalian cari perkalian dari x dikali berapa yang hasilnya negatif 3x. Ternyata x itu akan hasilnya negatif 3x jika dikalikan dengan negatif 3. Kemudian kalikan negatif 3 dikali x itu negatif 3x. Negatif 3 dikali 5 itu hasilnya negatif 15. Dari sini tinggal dikurangi, maka hasilnya adalah 0. Silahkan kalian ulangi lagi, ini dipelajari lagi ya. Kemudian dicoba latihan soalnya. Nah, hasil akhirnya adalah 2x kurang 3. Sekarang kita materi yang keempat, yaitu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, jika ada soal seperti ini, 18a kuadrat dibagi 6a. Ini rubah dulu ke dalam pecahan supaya lebih mudah ya. 18a pangkat 2 dibagi 6a. Nah, ini bisa dicoret ya. Pangkatnya kalau yang a di atas itu pangkatnya 2, maka bisa dicoret 1. Yang bawah pangkatnya 1, maka dicoret 1. Sehingga tinggal dibagi 18 dibagi 6, 3. Sisanya berapa yang di atas? Karena sudah dicoret 1 ya. Sudah dibagi 1, tinggal 1 kan, sehingga hasilnya adalah 3a. Kita lihat contoh yang kedua. 4x pangkat 5 y pangkat 4z dibagi 12x pangkat 3y. Nah, ini diubah juga dalam pecahan ya. 4x pangkat 5 kemudian y pangkat 4z dibagi 12x pangkat 3y. Nah, ada yang sama ya, yang bisa dibagi